Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saudara, terakhir kita berbicara tentang atau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan makanan, ya. Orang yang makan makanan haram itu seperti makan api, karena lalu hatinya menjadi terbakar begitu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Utawi mengkono-mengkono wong kang sinipatan 6 perkara, awit innal ladzina iku rupane wong kang padha ngurupaken ing kufur kelawan iman, artine padha ngalap kufur dadi gantine iman lan ngalap ing siksa dadi gantine sepura. Orang-orang yang sudah diberi sifat dengan 6 sifat itu, mulai dari kata innalladzina kafaru sampai di sini, sampai sebelum ayat yang dibacakan ini, adalah orang-orang yang menukarkan kufur dengan iman. Artinya mengambil kufur sebagai gantinya iman dan mengambil siksa sebagai gantinya maaf atau pengampunan. Tegese milih azab tinggal maghfirah ingkang wis den cawesaken ing dalem akhirat lamun dheweke ora kitmanul haq. Ya, innal ladzina yaktumul haqqa ya kemarin ya. Krana aslul khaliqah, saben-saben anak Adam iku nrimo iman lan nrimo maghfirah lan nrimo kufur lan nrimo ngadzab. Ya. Artinya orang itu memilih siksa dan meninggalkan ampunan yang sudah disediakan di akhirat kalau dia tidak menutupi kebenaran. Karena asal kejadian semua anak Adam itu adalah menerima iman, menerima maghfirah ya, di satu sisi, tapi di sisi lain juga menerima kufur dan menerima azab. Mongko sawise wujud ing dalem donya mongko padha milih ing kufur lan milih azab lan tinggal iman lan tinggal maghfirah. Mongko boh betah temen ing atase kafirin kabeh oleh mlebu genine lan betah temen oleh padha mangan genine. Jadi setelah mereka tadinya itu anak Adam pada asal kejadiannya itu bisa menerima apa saja yang baik maupun yang buruk. Nah, setelah muncul di dunia, maka ternyata orang kafir itu memilih kufur dan memilih azab, memilih siksa, serta meninggalkan iman dan pengampunan. Maka alangkah alangkah tahannya mereka itu, orang kafir itu semua,
terhadap apinya neraka, dan alangkah tahannya mereka itu, artinya ini cemooh ya, bisa makan api neraka. Jadi ini aneh sekali ya, alangkah tahannya mereka itu bisa masuk api neraka atau bisa dimasuki oleh api neraka. Utawi kafir kabeh oleh dadi mangkono iku sabab setuhune Allah iku wis anurunaken ing kitabe kelawan hak temen, mongko nuli tiba-tiba kafir kabeh iku padha sulaya ing dalam kitabe ana ingkang den imanaken lan ana ingkang den kufuri sabab oleh padha ngumpet ing hak. Orang kafir semua menjadi begitu karena sesungguhnya Allah telah menurunkan kitabnya dengan benar. Tapi tiba-tiba orang kafir itu semua menyelisihi kitab. Ada yang mengimankan sebagiannya dan ada yang mengkufuri ya, karena telah menyembunyikan kebenaran. Lan setune wong kang padha sulaya ing dalem kitabe kelawan ana ingkang den imanaken lan ana ingkang den umpet, lan iya iku wong Yahudi, wakila wong musyrik iku wong kang mengkono yakti padha sulaya ingkang adoh saking hak. Sesungguhnya orang yang menyelisihi kitabnya dengan cara ada yang diimani, ada yang disembunyikan, itu adalah orang Yahudi. Dan disebutkan, ada orang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah orang musyrik, ya. Orang musyrik yang menyelisihi kitab itu, tapi ini jauh dari kebenaran, ya. Kalau orang musyrik ya. Ya ini artinya setuhune syahwate kelakuane ulamane Yahudi kabeh iku padha adol huda kelawan dolalah lan adol maghfirah kelawan azab, ya. Sesungguhnya syahwat kelakuan orang ulama-ulama Yahudi itu adalah menjual petunjuk dengan bayaran kesesatan dan menjual pengampunan dengan bayaran azab. Artinya menukarkan, mestinya mereka mendapat ampunan, tapi ampunan itu ditukarkan dengan siksa. Tegese padha ngalap dolalah azab lan padha ninggal huda lan maghfirah. Krana setuhune wong iku wis padha weruh kelawan hak, tetapi ne padha den umpetaken krana wong iku kabeh kuwasa lan bisa lamun idharul huda lan maghfirah, lan kuwasa lamun ngumpet dolalah lan ngumpet azab. Maksudnya bahwa orang itu mengambil kesesatan dan siksa serta meninggalkan petunjuk atau kebenaran dan ampunan. Karena orang itu sudah tahu dengan sebenar-benarnya tetapi disembunyikan. Karena orang itu semua sebetulnya bisa kalau mau menampilkan atau menunjukkan kebenaran dan ampunan, serta mampu kalau menyembunyikan kesesatan dan azab. Tapi mereka memilih azab dan kesesatan itu. Mongko tatkalane padha jarak nglakoni kitmanul haq lan rajang azab, mongko den namani adol huda kelawan dolalah lan adol maghfirah kelawan azab, ya. Maka ketika mereka sengaja melaksanakan menyembunyikan kebenaran dan menerjang azab, maka disebutlah bahwa mereka itu menjual petunjuk dengan kesesatan dan menjual maghfirah atau keampunan dengan siksa. Mongko wong kang jarak nerajang barang kang ora hak iku den namani mlebu neraka. Mulane angendika Subhanahu wa taala, mongko boh banget temen betahe oleh mlebu neraka utawa oleh mangan neraka, ya. Orang yang sengaja menerjang apa yang tidak benar itu dinamakan masuk neraka. Maka Allah berfirman, alangkah sabarnya mereka itu, ma'asbarohum, ya, alangkah betahnya mereka itu atau alangkah tahannya mereka itu untuk masuk neraka
dan alangkah tahannya mereka itu makan neraka, makan api. Utawi artine ikhtalafu iku tegese padha sulaya ing dalem takwile kitabe, mongko nuli padha den owahi lan den salini, utawa ana ingkang den imanaken lan ana ingkang ora den imanaken. Makna dari kata ikhtalafu, wa innal ladzina ikhtalafu la fi shiqqaqin ba'id tadi ya. Arti dari kata ikhtalafu atau berselisih itu maksudnya adalah mereka berselisih di dalam menakwili kitabnya, kitab mereka. Maka lalu ada yang diubah, ada yang diganti, atau ada yang dipercayai dan ada yang tidak dipercayai. Jadi sikapnya terhadap kitab itu tidak konsisten, mungkin begitu. Makna al-isyari, setuhune kelakuane ulama asu iku padha adol imane lan adol ngelmune lan adol ngibadahe den dol kelawan donya lan padha tinggal idharul haq krana arah donya lan andihenaken hakul makhluk ngerekaken hakullah. Sesungguhnya ulama su itu kelakuannya menjual iman dan menjual ilmunya serta ibadahnya dengan bayaran dunia. Ya, jadi itu ulama su, dan meninggalkan menunjukkan kebenaran karena ingin memperoleh dunia dan mendahulukan hak makhluk daripada hak Allah. Hak Allahnya dikemudiankan. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair, lan milih azabul furqah lan tinggal maghfiratul qurbah, mongko buh betah temen ing atase mlebu narul hijron ing dalem darajat khidlan lan khusron. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kata-kata adil di hadapan sultan atau penguasa yang lalim. Ya. Dan orang tadi memilih siksa perpisahan dan meninggalkan ampunan kedekatan. Maka alangkah tahannya mereka itu terhadap masuk neraka ditinggalkan oleh Allah dan masuk ke dalam derajat khidlan, derajat tidak diberi bantuan, dan khusron, ya, derajat kerugian. Jadi dengan memilih dunia meninggalkan akhirat, mereka itu ditinggalkan Allah, lalu tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan pertolongan, dan mereka merugi. Lantat kalai ono kelakuan Yahudi iku kiblate marang jihadul maghrib, arahe Baitul Muqaddas, lan Nasara kiblate marang jihadul masyrik, lan padha nyono setuhune iku kelakuan wus den arane ngamal bir. Mongko nuli tumurun iki ayat arah nulak ciptane ahlil kitab. Ketika orang Yahudi itu kiblatnya adalah maghrib ke arah barat, arah Baitul Muqaddas, dan orang Nasrani itu kiblatnya ke arah timur, dan mereka itu mengira bahwa dengan menghadap ke barat dan ke timur itu, atau ke timur dan ke barat itu, mereka sudah melaksanakan kebajikan. Maka lalu turunlah ayat ini, mongko nuli tumurun iki ayat arah nulak ciptaan ahlul kitab, ya. Maka ayat ini turun untuk menolak perkiraan ahlul kitab itu. Wakila temurune ing dalem wong Islam ingkang padha nyono muslimin, setuhune ora ana ingkang aran bir iku kok kelawan salat bloko ora, balik ingkang aran bir iku ingkang kasebut ing dalem iki ayat. Faqala ta'ala, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa turunnya ayat yang berikut ini adalah karena orang Islam mengira bahwa yang dinamakan bir itu bukanlah sholat saja, ya.
Ya, mungkin ini bahwa yang dinamakan bir itu adalah sholat saja. Maka lalu turunkanlah ayat ini yang menyatakan bahwa kebajikan itu bukan hanya sholat, tapi juga yang lain-lain yang disebut di dalam ayat di bawah ini. Faqala ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ora ana kang den arani amal bir iku kok olehira ngadepaken rainira ing dalem salat madhep marang arah masyrik utawa arah maghrib. Ya, jadi yang dinamakan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ketika sholat ke arah timur atau ke arah barat. Lan tetapi ini hakikate wong kang duweni amal bir iku was iman kelawan Allah Subhanahu wa taala, lan iman wujude dina kiamat, lan iman kelawan wujude malaikat, lan iman kelawan sekabehane kitabillah, lan iman kelawan sekabehane para anbiya. Tetapi hakikat dari orang yang disebut berbuat kebajikan adalah orang yang telah beriman kepada Allah, kepada adanya hari kiamat, iman kepada malaikat, iman kepada seluruh kitab Allah, dan iman kepada seluruh nabi. Lan malih ingkang aran bir iku wong kang ngewehaken kelawan sedekah sartane ijih demen marang iku arta, den wehaken marang sanak-sanak kerabat, lan marang anak-anak yatim, lan marang wong miskin, lan marang wong lelungan kang hajat sangu, lan marang wong ngemis. Senajan sugiya iya aja sira tulak, lan marang ginawe nebus kawula mukatab. Dan juga termasuk kebajikan itu orang yang memberikan dalam bentuk sedekah, padahal memberikan hartanya dalam bentuk sedekah, padahal dia masih membutuhkannya, diberikan kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang bepergian dan membutuhkan bekal, dan kepada orang yang minta-minta meskipun kaya, janganlah kau tolak, dan untuk menebus orang atau budak mukatab, budak yang dijanji untuk dimerdekakan dengan membayar bayaran yang disepakati. Lan malih ingkang aran bir iku wong kang nglakoni salat 5 wektu, lan malih nglakoni zakat kang fardu, lan malih padha nuhoni janjine tatkalane janjeni ing Allah, utawa nalikane janjeni menungso iya nuhoni. Lan malih ingkang aran bir iku wong kang padha sabar ing dalem nalikane kena coba fakir, lan coba lara, lan sabar nalikane wektune bangete peperangan fi sabilillah. Juga yang disebut bir, yang disebut kebajikan itu adalah menjalankan sholat 5 waktu, memberikan zakat, dan menepati janji. Ya. Baik itu janji kepada Allah atau janji kepada manusia, semuanya ditepati. Ya.
Dan juga yang disebut dengan bir itu adalah orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan fakir, dan juga yang dinamakan kebajikan itu adalah orang yang sabar ketika mendapatkan coba fakir dan cobaan yang berupa sakit dan juga peperangan fisabilillah. Jadi itu semua disebut dengan kebajikan. Jadi kebajikan itu bukan sholat menghadap ke arah barat atau ke arah timur, tetapi iman, lalu berbuat memberikan sedekah dan seterusnya tadi, memberikan zakat dan menepati janji serta sabar ketika berhadapan dengan kesulitan. Utawi wong kang sifatin 6 perkara kang tinutur iku rupane wong kang bener-bener ing dalam imane utawa bener-bener ing dalam oleh ngaku duwe ngamal bir. Jadi orang yang mempunyai sifat 6 hal yang sudah disebutkan di atas itu orang yang benar-benar beriman dan benar-benar dalam mengaku mempunyai amal kebajikan. Lan utahi wong kang mengkono kabeh iku rupane wong kang muttaqin ing Allah Subhanahu wa taala. Mongko dadi ana rupane wong kang duwe amal bir utawa wong kang den namani ahlul bir iku persifatan iman kamil lan persifatan muttaqin kang hakiki. Wallahu a'lam. Orang yang demikian itu adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang disebut dengan mempunyai amal kebajikan atau orang yang diberi nama ahli kebajikan itu adalah orang yang orang yang mempunyai sifat iman yang sempurna dan sifat muttaqin yang hakiki, yang tadi disebutkan ada 6 perkara itu. Allah yang Maha Tahu apa yang dimaksud dengan firman-Nya. Makna al-isyari, setuhune ora ana ingkang den wilang-wilang, ingkang aran bir iku kok kelawan ngamal dohir kang sepi saking amal batin iku ora. Makna isyarinya sesungguhnya yang dihitung, yang dianggap sebagai kebajikan itu bukan hanya perbuatan dohir yang kosong dari amal batin, sama sekali bukan begitu. Tetapi ini ingkang aran bir kang hakiki iku arep iman kelawan sabab hidayatullah kang den arani inayah minallah, mongko dadi kasih Allah ing wong iku, mongko dadi mencorong roe binuril mahabbah. Nah, tapi yang disebut dengan bir yang hakiki atau kebajikan yang hakiki itu adalah iman, ya, karena sebab hidayatullah, karena sebab petunjuk dari Allah yang disebut dengan perhatian dari Allah. Maka jadilah Allah mengasihi orang itu dan hati rohnya menjadi bersinar terang dengan cahaya kecintaan Allah. Mongko weruh mahbubi lan ilang sekabehane masiwa Allah, mongko dadi iman bil malaikati wal kitab sabab wus ono nurul mahabbah. Dengan begitu lalu dia melihat kekasihnya dan hilanglah semua yang selain Allah. Maka jadi imanlah dia kepada malaikat, kitab, karena sudah melihat cahaya cinta Allah. Wakila al makna ora ono ingkang aran bir iku kok madhep ira arah masyrik lan arah maghrib, lan tetapine ingkang aran bir hakiki iku bir ingsun ing atase sira kelawan sun tarik raine roh ira madhep arah hadratur rububiyatil mahbubiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari itu ayat itu adalah bahwa yang disebut kebajikan itu bukanlah kamu menghadap ke arah timur atau ke arah barat, tetapi yang dimaksud dengan kebajikan hakiki itu adalah bahwa aku Allah telah menarik wajahmu ke arah
hadrat rububiyah, ke arah hadroh, hadapan mungkin ya, ke arah kehadiran Allah, ke arah Tuhan yang dikasihi. Qila li ba'dihim ini makna sufinya ya, makna mistiknya. Qila li ba'dihim utawi masyrik iku ibarat alamul arwah, maghrib iku alam ajsam. Mongko ora ana ingkang aran bir angin arep iman billah wal yaumil akhir kelawan maqamul jami'. Sebagian ahli mengatakan bahwa yang disebut timur itu adalah alam roh, sementara barat itu alam badan atau fisik. Maka dengan demikian yang dimaksud dengan kebajikan itu bukan menghadap ke roh atau menghadap ke fisik, ke jasad, tetapi kepada Allah dan hari akhir dengan menggabungkan semua, roh maupun jasad tadi, jisim. Qauluhu wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, artinya hakikate bir iku demen kelawan Allah bloko lan arep buang mahbub ghairullah, muhung demen kelawan Allah bloko. Firman Allah wa atal mala ala hubbi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya itu kepada kaum kerabat. Maksudnya hakikat kebajikan itu adalah cinta dengan Allah semata ya, dan membuang hal yang dicintai selain Allah. Dari harta tidak boleh dicintai, semata-mata cinta karena Allah. Utawi ibarate dzawil qurba iku roh lan qalbu lan sir, tegese telung perkara aja wedi mahbub ghairullah. Qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dzawil qurba itu maksudnya adalah roh, kalbu dan sir. Roh, hati dan intinya hati. Maksudnya tiga perkara itu jangan takut mahbub selain Allah, jangan takut kepada kekasih yang selain Allah. Allah berfirman, kalian tidak akan mencapai kebajikan, tidak akan mendapatkan kebajikan sampai menyedekahkan atau menafkahkan dari apa yang kalian cintai. Jadi menafkahkannya itu bukan, atau memberi orang itu bukan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan, tapi barang yang justru sedang dicintai. Ya, maksudnya maksudnya itu adalah menghilangkan mahbub selain Allah. Yang dicintai itu hanya Allah saja. Ya. Lantan kalane ono antarane ba'dul Quraisy padha paten pinaten ing dalam zamane jahiliyah, moko temurun iki ayat ba'dal Islam, wakila temurun antarane kaum Aus lan Khazraj nalikane perang-perangan, wakila temurune iki ayat nalikane wong Yahudi iku padha majibaken mateni ora wenang kelawan diat, lan ana wong Nasara ingkang padha majibaken diat ora wenang kelawan qatl. Mongko tatkalane kaya mengkono mongko temurun iki ayat arah tawassut antarane ahlu Taurat lan ahlul Injil. Faqala ta'ala, ya, ketika sebagian Quraisy itu terjadi pembunuhan, saling membunuh pada masa jahiliyah, maka turunlah ayat ini setelah Islam. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan suku Aus dan suku Khazraj ketika mereka berperangan. Jadi suku Aus dan Khazraj itu adalah suku Arab yang ada di Madinah ketika Nabi berhijrah. Ya, sebenarnya mereka orang dari Yaman, dan ketika terjadi banjir, bedahnya bendungan Ma'rib itu, lalu Yaman menjadi kering, lalu mereka mengungsi ke utara. Sampailah Aus dan Khazraj ini ke Madinah. Dan ada yang mengatakan bahwa ayat yang berikut ini diturunkan ketika orang Yahudi mewajibkan membunuh, atau maksudnya kisos ya, tidak boleh dengan diat ya. Jadi
kalau ada orang membunuh harus dibunuh juga. Ini orang Yahudi. Dan sebaliknya orang Nasrani itu hanya mewajibkan bayar diat, membayar uang darah gitu ya kalau ada pembunuhan, dan tidak memperbolehkan kisos ya. Jadi kalau orang Yahudi itu hukumnya kisos, kalau membunuh dibunuh. Kalau orang Nasrani tidak, memaafkan, hanya membayar diat saja. Nah, maka ketika itu lalu turun ayat yang berikut ini, tapi mungkin kita waktunya sudah tidak cukup lagi, saya bacakan saja ayatnya, lalu kita berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi min syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Jadi intinya kalau ayat ini mewajibkan kisos di satu hal, tetapi juga kalau keluarga dari pihak yang terbunuh itu memaafkan, itu boleh diikuti dengan dengan diat atau bayar uang darah, uang kematian. Itu boleh. Tidak seperti Yahudi yang hanya memperbolehkan kisos, hanya mewajibkan kisos tanpa diat, sementara orang Nasrani hanya memaafkan, membayar diat tanpa kisos. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.